nggak cuma warga Muhammadiyah sendiri, Hmm. artinya dampak sosialnya seperti apa sih? Ya. Ini real LSM loh, maksudnya bener-bener pemberdayaan Ya. gitu. Kalau kita ngomong tentang prioritas Muhammadiyah ya, Hmm. itu prioritas untuk menambah jumlah anggota itu nggak pernah menjadi prioritas begitu ya. Hal yang utama. Iya, gitu nggak sama sekali. 1 sampai 5 itu masuk 5 besar pun enggak. Oke, selamat sore, pagi, siang, malam, kapanpun teman-teman melihat dan mendengarkan perbincangan kita di STM untuk membangun kebebasan. Kita akan bicara tentang hal-hal yang kaitannya dengan apa yang terjadi hari ini, dan mungkin hanya sebentar kita cerita di sini, tapi cerita di luar sana akan semakin besar dan semakin banyak. Kali ini kita akan bahas mengenai sesuatu yang besar di Indonesia. Nah, apa sesuatu yang besar itu? Kita akan ngobrol bersama Mas Akhyari Hananto. Selamat sore Mas Mali. Terima kasih sudah Terima mau kasih. menjadi teman mengobrol kita lagi, Mas Ari. Iya. Sebuah kehormatan. Berkali-kali kita ngobrol. Gitu. Yes. Karena saya senang dengan Mas Ari ini karena semangatnya, energinya luar biasa. Jadi kalau kita dekat-dekat dengan Mas Ari pasti energi kita nambah terus. Nah, Mas Ari ini juga selain founder Good News from Indonesia, beliau juga mengembangkan si Asia, Southeast Asia ya, Mas ya. Si Asia itu Southeast, jadi Asia Tenggara. Ya. Terus juga ada si Asia Stats. Ya, yang di situ konten-kontennya adalah tentang statistik. Ya. Apa nih yang terbaru yang paling menghebohkan dari Indonesia ya, kira-kira ditemukan dari statistik Asia Good Stats? Ya, oke. Bukan statistik tapi ranking ya. Ranking. Jadi hari ini itu Condé Nast Traveler itu meranking pulau-pulau terbaik di Asia. Oke. Ya, pulau terbaik 1 itu Bali, nomor 2 Lombok. Jadi ini Itu Asia. Di Asia, seluruh Asia. Asia. Bahkan Cina pun kalah. Oh, kalah. Pulau ya. Oke. Pulau. Maldives. Oh, lewat. Jadi dan itu nomor 1 Bali, nomor 2 Lombok. Wow. Nomor 2 Lombok. Dan itu saya pikir ada lagi ya di bawah itu ada Raja Ampat dan lain-lain. No wonder lah ya itu ya. Ya. Dan saya pikir kita pernah ketinggalan dari Phu Quoc di Vietnam, kita pernah ketinggalan dari Palawan, tapi kita naik lagi gitu. Kenapa Bali menjadi yang terbaik? Ya, saya pikir karena ini reader's choice gitu ya. Jadi orang yang ke Bali itu punya pengalaman baik. Oke, artinya local wisdom-nya bagus. Pengalamannya baik, memorable. Betul, hospitality-nya kan juga jadi kunci kan. Saya pikir gitu. Kita kemana-mana punya pengalaman yang baik kalau hospitality-nya bagus. Betul. Keramah tamahannya bagus. Artinya kalau misalkan ke pulau sebagus apapun atau ke tempat lah, misalnya tempat ini gitu, kita di kafe yang wah mewah, bagus, makanannya enak, tapi pelayanannya buruk, kan juga enggak. Betul sekali Mas. Experience-nya enggak bagus juga. Kemudian kita juga menjadi pengguna EV, elektronik mobil listrik terbesar di Asia Tenggara. Jadi mobil listrik terbanyak itu ada di kita. Di Indonesia. Artinya pasar besar ya. Pasar besar dan saya pikir dulu Thailand. Sekarang kita udah nomor 1. Dulu Thailand. Tahun berapa Thailand? Tahun lalu masih Thailand. Oke, tahun ini kita menang di situ ya. Nomor 2 Thailand. Sebagai warga yang paling banyak beli mobil listrik ya. Di saat listrik saya sudah nyicil juga Mas. Oh, nyicil colokannya. Iya, memang berawal dari kita. Kalau perlu kesetrum dulu lah ya. Iya. Apalagi nih Mas yang di... Ya, jadi ada satu kita beberapa hari lalu ini viral juga dan menjadi trending di pick up oleh media-media besar di Indonesia adalah tentang Muhammadiyah yang adalah organisasi Islam dengan aset terbesar keempat di dunia. Wow. Nah, ini kita perlu bangga ya. Kita mengenal Muhammadiyah sejak lama, SD-nya, SMP-nya, rumah sakitnya. Ternyata tidak hanya kita kenal dan kita lihat saja di mana-mana, tapi memang dia besar begitu. Oke, secara aset. Oke, artinya sebesar apa sih coba? Mungkin dielaborasikan. Di dalam rupiah kalau nggak salah 450 triliun ya gitu. Oke. Itu gede Mas. Kalau di compare dengan APBN-nya kita, itu udah sekian persennya. Ya, hampir 30%-nya ya. Iya, artinya dia
stakeholder terbesar ya Iya. dalam perekonomian Indonesia ya. Iya, iya. Dan tentu aset ini kan juga jalan kan. Ya. Maksudnya bukan aset mati gitu. Ya, bukan aset mati. Ini aset yang produktif, artinya aset yang dipakai orang. Sekolah-sekolah kita kan didatengin orang dan aktif dan berkembang terus. Oke. Kemudian orang belajar di situ. Kemudian saya pikir kalau di Surabaya, anak saya juga sekolah di sana, itu aset-aset Muhammadiyah itu dipakai juga oleh sekolah-sekolah non-Muhammadiyah, termasuk yang sekolah-sekolah dari Nasrani dan Oke. lain-lain. Dan ini kan aktif ya. Saya pikir ini aset yang bukan aset yang sekedar jauh dari umat, tapi aset yang benar-benar dipakai umat. Kemudian ini menjadi juga satu simbol syiar Islam yang saya pikir sekolah-sekolah Muhammadiyah, gedung-gedung Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah itu sudah mencerminkan Islam yang modern, yang berkemajuan, dan saya pikir ini menjadi jadi salah satu wajah Islam modern Indonesia. Habis ini saya langsung nyanyi Sang Surya nih. Ya, oke. Dan saya dengar juga Muhammadiyah punya sekolah atau kampus di luar ya? Ya ada sekolah di Australia, di Sydney, Melbourne, kemudian di Malaysia itu ada Universitas Muhammadiyah Malaysia. Oh iya. Ya. UMM ya berarti. Universitas apa ya gitu ya, Malaysia ya. Kalau UMM Malang lah ya. Selangor, dan itu cukup besar, artinya banyak orang Malaysia yang sudah mulai kuliah di situ dan menjadi salah satu universitas Islam baru yang menjadi ya buah bibir lah begitu. Artinya kalau kayak gitu Muhammadiyah bukan lagi sekarang eksklusif Indonesia ya. Sebetulnya Muhammadiyah organisasi non-profit dunia gitu ya. Jadi bukan eksklusif. Ya, saya pikir kalau kita melihat ya ada beberapa, sebenarnya bukan hanya sekolah saja, kita juga melihat ada rumah sakit. Kemudian ada juga Muhammadiyah juga membangun masjid di Spanyol, kemudian di negara-negara, ya di Singapura juga ada masjid Muhammadiyah dan lain-lain. Jadi saya pikir ini juga menjadi salah satu langkah diplomasi spiritual dalam tanda petik ya Indonesia begitu. Saya melihat gini, justru Muhammadiyah itu banyak rumah sakitnya ya. Di daerah-daerah, termasuk di Bojonegoro, gitu kan, di Lamongan, banyak lah. Jawa Timur, padahal mungkin Jawa Timur warga Muhammadiyahnya nggak sebanyak di Jawa Tengah gitu ya, atau di Jawa Barat gitu. Tapi rumah sakit, sekolah segala macam juga banyak. Banyaknya fasilitas itu tidak sejalan dengan suara umatnya. Ini gimana tuh? Saya pikir begini Mas, kalau saya sudah sejak ya mungkin 20-25 tahun lalu ya aktif di organisasi Muhammadiyah mulai dari ranting begitu ya. Dan yang saya baru paham juga beberapa bulan yang lalu bahwa setiap kali kita ada pertemuan bulanan begitu dengan kawan-kawan ranting, kawan-kawan cabang dan lain-lain itu, kita tuh nggak pernah bahas tentang halal haram, surga neraka, nggak pernah. Yang kita bahas itu anak yatim, sekolah sama rumah sakit itu saja. Dan kita tidak lagi melihat bahwa ini rumah sakit, ini orang Muhammadiyah banyak di sini, kita bangun yuk gitu. Enggak juga, sama sekali enggak bahkan. Bahkan di Indonesia Timur dari 11 kampus di Indonesia Timur yang lebih dari 60% mahasiswanya itu non-muslim. Ya kayak di Sorong, di Manado dan segala macam. Ini kan artinya bukti bahwa kita itu di Muhammadiyah itu tidak punya keinginan untuk membangun jaringan massa Muhammadiyah yang besar gitu. Enggak. Lebih memang untuk mungkin bukan tidak punya keinginan ya, tapi arahnya yang berbeda. Gitu. Artinya maksud saya gini, artinya Muhammadiyah itu bergerak di ranah yang berbeda dengan konsep yang berbeda, sehingga yang di reach out itu enggak cuma warga Muhammadiyah sendiri, artinya dampak sosialnya seperti apa sih? Ini real LSM loh, maksudnya benar-benar pemberdayaan gitu kan. Tapi saya pikir gini, kalau kita ngomong tentang prioritas Muhammadiyah ya, itu prioritas untuk menambah jumlah anggota itu nggak pernah menjadi prioritas begitu ya. Hal yang utama. Iya, nggak sama sekali. 1 sampai 5 itu masuk 5 besar pun enggak. Nah, yang pertama memang sosial, kemudian kemaslahatan umat ya kira-kira. Umat itu bukan hanya umat Islam saja, tapi ya umat Indonesia gitu. Dan artinya dampak sosialnya apa sih gitu? Ya betul. Muhammadiyah hadir untuk bagaimana memberikan dampak manfaat ke
ke masyarakat sekitar situ tanpa memandang dia punya KTA Muhammadiyah apa enggak gitu kan ya. Absolutely, betul, Gitu. betul. Nah, tapi juga kalau misalkan anggota itu dirinci katakanlah dihitung gitu, kan sebanyak apa sih? Ini pertanyaan lama dan saya pikir agak sulit ya. Saya pernah bertanya ya kepada Statistiknya ada nggak? ya, statistiknya macam-macam. Dulu ada peneliti Singapura hanya 3 jutaan, ada yang jual 7 jutaan. Orang Muhammadiyah sendiri selalu percaya bahwa 30 jutaan. NU 40 jutaan, Muhammadiyah 30 jutaan kira-kira. Tapi statistik resminya nggak pernah ada gitu. Nggak pernah muncul. Satu lagi adalah orang di Muhammadiyah itu misalnya dosen pengajar di lesnya di Universitas Ahmad Dahlan begitu ya. Terus dia sampai rumah gitu. Ditanya sama tetangga-tangganya, "Pak, Anda punya kartu Muhammadiyah?" "Wah, enggak, saya gitu ibadah aja. Kebetulan aja saya di Muhammadiyah." Jadi seperti itu egalitarnya orang Muhammadiyah itu. Saya pikir untuk di statistik nggak masuk. Dan di Muhammadiyah juga tidak pernah ada misalnya harus KTA gitu ya. Iya, harus KTA terus ada pemilu Muhammadiyah jadi enggak. Kita nggak punya partai juga gitu kan. Jadi nggak pernah ada usaha untuk menghitung jumlahnya. Saya pikir kembali ke tadi itu, karena memang itu bukan prioritas 1-5, enggak. Maksud saya adalah ketika Muhammadiyah melakukan sensus terhadap baik itu mungkin anggota atau simpatisan gitu, artinya dampaknya itu juga bisa dihitung. Ya. Kan Muhammadiyah punya satu database besar tentang aset dan juga ekosistem dan juga orang-orangnya gitu. Ya, saya pikir ini menjadi pesan penting kepada PP Muhammadiyah. Pak Haidar Nasir, tolong. Pesan penting untuk Ketua Umum. Ketua Pak Haidar Nasir lah, PP Muhammadiyah. Jadi tolong ini segera disegerakan karena organisasi modern apapun di dunia itu sudah mulai mendata. Kita punya statistik lah, berapa jumlahnya. Kalau kita punya statistik, jumlah mahasiswa di SD, SMP, SMA Muhammadiyah itu ada, Mas. Ya. Kampus-kampus berapa mahasiswa itu ada gitu. Ya. Tapi anggota itu gimana mau statistik? Karena nggak pernah ada ini. Saya pikir kalau ada usaha ke sana, ini akan menjadi satu langkah besar, manfaatnya besar sekali, dan coba mulai difikirkan bagaimana ini menjadi effort ke depan Muhammadiyah. Artinya kalau Muhammadiyah masanya kelihatan gitu kan berarti akan ada dua sisi lah ya. Yang pertama bisa jadi menunjukkan show of power juga kelihatan powernya sebesar apa sih. Atau cuma segitu ternyata gitu. Ya, saya pikir juga nanti akan kita lihat juga ada beberapa inisiatif baru Muhammadiyah yang mungkin bisa menjadi salah satu indikator ya. Contoh Muhammadiyah mau bikin bank kan. Nanti akan dilihat berapa dana yang dihimpun, berapa nasabahnya dan segala macamnya. Dan ini masih dalam proses. Tapi ke depan nanti sekali lagi ini effort yang harus segera dilakukan. Artinya ketika punya database yang utuh dan terintegrasi dan bisa diakses dan dipertanggungjawabkan, tentu langkah-langkah amal usaha Muhammadiyah pun bisa terukur ya. Betul. Jadi dan saya pikir dalam 2-3 tahun terakhir ini banyak entitas-entitas baru di Muhammadiyah baru yang diisi anak-anak muda yang saya pikir ini akan membawa perubahan besar. Muhammadiyah saya pikir dari dulu diisi orang muda tapi kadang-kadang di atas banget, terlalu pintar banget itu. Artinya hal-hal teknis nggak diurusin gitu. Nah saya pikir saya kenal beberapa mereka yang ngurusin hal teknis ya. Kayak sekarang ada SUMU ya, Serikat Usaha Muhammadiyah, ada LAPMU dan ada yang lain-lain. Saya pikir ini menjadi langkah awal memodernisasi Muhammadiyah untuk menjaga tantangan zaman lah. Mas Ari punya formula khusus nggak untuk bagaimana data ini terintegrasi dan kemudian bisa dievaluasi lah dalam tanda kutip menjadi satu aset umat gitu? Ya saya pikir Muhammadiyah sudah punya rencana seperti itu. Dan kalau mau belajarlah dari salah satu organisasi internasional besar yang punya anggota besar dan mereka punya database anggota. Ya. Siapa itu? Saya lupa di Amerika Serikat itu dan namanya CARE, sebuah NGO dan itu mereka punya database umat Katolik di Amerika Serikat. Dari situlah CARE itu menjadi salah satu
NGO dengan funding terbesar di dunia saat ini. Oke. Karena kenapa mereka? Karena mereka punya database umat Katolik mereka yang Iya, nyumbang iya. nyumbang donasi untuk disampaikan ke seluruh Iya. dunia. Kemudian mereka juga punya database mana-mana yang perlu disumbang dan segala Iya. macamnya. Dan Saya saya rasa bagi Muhammadiyah itu sah-sah aja, mereka pasti akan terbuka untuk belajar ke siapapun Oh, of pasti course, of gitu. course. Dan saya pikir Nggak ada mereka fanatisme, sudah "Wah kepikiran itu lah. jangan lah," Mereka sudah gitu-gitu, kepikiran itu. nggak gitu ya. Tapi mungkin paling mulai dari awal adalah kita bisa mulai dari para mahasiswa dan siswa pelajar maupun alumni Oke. Muhammadiyah. Itu mulai dari situ dulu, kemudian mulai dihitung mereka punya orang tua berapa, adiknya berapa dan segala macam. Saya pikir Itu mungkin langsung sana tuh. kayak semacam pohon apa, Betul, betul. pohon anggota gitu, itu pasti Dan ini besar orang banget ya. gede banget, ya memang effortnya gede banget, nggak akan cukup setahun 2 tahun ya. Tapi harus dimulai gitu. Iya, iya. Sekarang kan udah eranya data, big data ya. Very. Apapun bisa di-drive dari situ. Termasuk juga bagaimana misalkan ada fatwa-fatwa baru kan juga lebih mudah Betul, distribusinya betul, kan betul, kayak betul, gitu. betul. Oke, mungkin itu bisa jadi masukan buat Muhammadiyah, bisa masukan juga buat siapapun di Indonesia ini untuk kita berkembang bersama, nggak cuma di Muhammadiyah tapi juga di organisasi-organisasi yang lain. Kita bertumbuh bersama, kita berkolaborasi membangun bangsa ini, membangun bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Itu terima kasih Terima Mas kasih Ari Mas sudah Malik, hadir kembali sebuah di kehormatan besar. Terima kasih. sesi kita kali ini. Terima kasih teman-teman, sampai jumpa.